Ya, pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama Bizbrief dan di segmen terakhir ini saya masih akan melanjutkan pembicaraan mengenai tantangan industri pertambangan di tahun 2015 bersama Bapak Fernando Ganinduto selaku Komisaris Utama PT Duta Tridama Mining. Ya, Pak Fernando, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir begitu ya Pak. Kita sudah membahas banyak sekali permasalahan yang ada di industri pertambangan di Indonesia khususnya di 2015 begitu ya Pak ya. Nah, dengan melihat beragam permasalahan yang ada begitu, tapi apakah Anda tetap optimis bahwa industri ini bisa maju khususnya di 2015 begitu Pak? Oh, saya sangat optimis. Bahkan saya mungkin bisa bilang bahwa bisnis ini bisnis yang paling menjanjikan di di Indonesia ini, di tanah air kita ini. Karena yang seperti saya singgung di awal, kita mempunyai sumber daya yang besar. Sumber daya besar itu harus kita olah dengan baik sesuai prosedur untuk membuat bisnis ini menjadi bisnis yang menjanjikan. Saya sangat optimis sekali. Potensinya masih cukup besar begitu ya. Sangat besar. Berbicara soal bisnis begitu Pak, Anda mengatakan beberapa tahun terakhir begitu ya, dalam 5 tahun begitu khususnya ya, dan 2 tahun pertama begitu sepertinya jatuh bangunnya ini sulit sekali begitu ya Pak, sampai akhirnya 3 tahun terakhir ini relatif cukup stabil begitu ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak, Anda mungkin bisa menceritakan jatuh bangunnya perusahaan Anda? Jatuh bangun, saya yakin sih semua pengusaha juga mengalami itu. Jatuh itu bukan berarti kita harus pergi, tapi jatuh itu menjadi suatu pelajaran untuk kita. Bahkan saya menyebutnya menjadi saat-saat kita lulus sekolah lah. Jadi begitu kita jatuh, kita harus bangun lagi. Dulu pas pertambangan pertama saya berkecimpung di bidang ini, itu saya udah mengerti sekali mengenai tambang. Karena saya udah bekerja di perusahaan tambang udah lebih dari 10 tahun. Jadi saya udah mengerti sekali. Secara kertas saya udah menghitung semua dengan baik dan benar. Tapi pada faktanya di lapangan itu nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di kertas. Waktu saya sempat jatuh sampai lumayan rugi, sampai lumayan besar lah. Tapi pada saat itu saya nggak tutup, saya nggak menyerah, bahkan saya malah ekspansi. Gitu. Jadi pada saat waktu itu saya hanya trading, terus saya mulai menjual batu, sampai saya membuat membuat crusher dan lain-lain. Gitu. Jadi memang yang saya alami memang nggak semulus apa yang kita hasilkan sekarang. Apa yang membuat Anda yakin pada saat itu ketika Anda sempat rugi dalam jumlah yang cukup besar begitu ya, tetapi Anda justru malah melakukan ekspansi begitu? Apa yang membuat Anda yakin? Karena saya yang balik lagi yang tadi saya bilang bahwa marketnya besar sekali di Indonesia. Besar, ya? Ini kan batu andesit ini atau galian C ini kan marketnya besar. Kita kan itu kan bahan untuk membuat jalan maupun bangunan, batching plant dan semen segala macam. Itu kan pembangunan di Indonesia ini kan selalu besar sekali, apalagi Pak Jokowi pemerintah juga kan lagi buat tol dari Lampung ke Aceh, terus dan lain-lain itu kan. Jadi berarti kan marketnya masih besar. Jadi saya nggak berpalih, cuma lama ekspansi. Ya, terakhir singkat saja begitu Pak, target dan juga harapan Anda untuk bisnis Anda ke depannya seperti apa? Target saya mungkin saya terus ekspansi, saya terus berkembang dan saya nggak akan keluar dari bidang tambang ini, dan saya akan berikut sini saya akan maksud ke beberapa tambang yang lain yang akan saya coba mulai pelajari juga. Jadi bukan hanya batu split dan nikel aja, saya mungkin akan masuk ke beberapa tambang lain. Sepertinya Anda sudah sangat mencintai bisnis di bidang pertambangan di Indonesia khususnya begitu ya Pak ya. Oke Pak Fernando, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas kehadiran Anda dan sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya pembicaraan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, wawasan, dan juga bisnis opportunity untuk Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya, dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami melalui www.sindonews.com dalam kanal video. Saksikan Bizbrief hanya di MNC Business, the first business channel in Indonesia. Saya Liani Anwar, selamat berbisnis.